Di bulan yang istimewa ini, GPF Indonesia, Ruang Rasa, dan ICRP berkolaborasi menyelenggarakan Toleran 2025. Peserta dibagi dalam tim untuk menyelesaikan misi di tiap pos, mengumpulkan clue dan kepingan puzzle hingga pos akhir. Perjalanan Toleran dimulai dari Pura Penataran Agung Kertabumi. Di sini, tim berbaris dan harus memeragakan kata kunci yang nantinya ditebak oleh anggota paling akhir. Dari titik ini, tim mulai berpencar menuju pos-pos yang sudah ditentukan. Ada Vihara Buddha Arya Dwipa Arama. Di pos ini, suasana menjadi lebih tenang. Peserta ditantang untuk memindahkan lilin yang menyala dari satu titik ke titik lain dengan jarak yang cukup jauh. Ada juga pos Gereja Katolik Santa Katarina. Di sini, tim mendapat penjelasan singkat mengenai kepercayaan Katolik. Setelah itu, mereka diminta memecahkan kode kata untuk mendapatkan clue selanjutnya. Di kelenteng Kong Miao, peserta diperkenalkan pada benda yang mengandung makna dan lambang harapan dalam kepercayaan Konghucu. Setelah penjelasan, mereka diminta untuk menyebutkan kembali nama barang-barang tersebut dan maknanya. Nah, kalau di pos Masjid Pangeran Diponegoro, peserta mendengarkan kisah tentang makna simbol-simbol yang biasa kita lihat di masjid, namun tanpa disebutkan nama simbolnya dalam kisah tersebut. Tugas peserta adalah menebak simbol-simbol yang dimaksud. Tidak hanya di tempat ibadah saja, Pos Toleran 2025 juga hadir di Anjungan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Yuk kita telusuri misi apa saja yang digelar di sana. Selamat datang di Jakarta. Di sini, tim peserta dipersatukan dalam visi misinya dengan membuat pantun. Makan dodol di tokonya, cakep. Yuk pindah ke pos selanjutnya. Kalau di Jakarta tim peserta diminta untuk membuat pantun, kalau di Jawa Barat tim peserta diminta untuk memaskan otot-otot tubuhnya dengan menari tarian manuk dadali. Ternyata lihai-lihai loh teman-teman peserta ini. Setelah berkelana dan merajut kerukunan bersama, akhirnya para peserta dapat menikmati indahnya senja di tepi danau yang tenang, sambil menyusun puzzle sebagai misi terakhir, mengabadikan momen lewat foto, dan berbagi refleksi. Berikut adalah beberapa refleksi dari para peserta dan kolaborator. Yang pengen banget aku bawa keluar yaitu ketika kita melihat misalkan ada suatu kepercayaan agama atau suku, etnis dan sebagainya yang diberitakan misalkan kurang baik gitu ya, secara misalkan headline-nya sangat memprovokasi gitu, itu jangan langsung percaya karena kalian belum pernah duduk bareng, belum pernah ngobrol bareng sama mereka, belum tahu sebenarnya tuh apa sih emang yang mereka yakini gitu, yang mereka kerjakan. Itu jangan sampai kita melabeli atau mendiskriminasi gitu ya karena perbedaan gitu sih Kak. Saya ingin anak muda di Indonesia memiliki motivasi, inisiatif, dan menjadi provokator agen-agen perdamaian. Modalnya tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi juga bagaimana melahirkan karya yang membawa nama baik komunitas, agama, dan tentunya bangsa negara kita yang tercinta ini. Melahirkan kader-kader yang memiliki karakter kebangsaan, yang memiliki rasa dan jiwa toleran dalam pengembangan keberagaman di Indonesia. Jujur, bijaksana, dan sangat terbuka menjadikan modal dasar untuk bisa menerima perbedaan. Kita di sini dari berbagai agama, baik itu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, ya kan, Konghucu, itu bahkan kepercayaan, semua itu kita berkumpul menjadi satu gitu. Dan bukan hanya sekedar teori dan pemahaman, kita di sini mengeksekusi langsung gitu. Kita terjun langsung ke lapangan, melakukan banyak aktivitas-aktivitas yang menyenangkan gitu, untuk membuktikan bahwa kebersamaan itu indah gitu, walaupun kita berbeda gitu. Dan untuk
kedepannya acara ini tuh sangat penting gitu. Kenapa? Karena untuk meningkatkan rasa kebersamaan kita gitu, baik dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, bahkan Konghucu dan kepercayaan, semua itu bisa dijadikan dalam satu tempat gitu, yaitu tempat di negara kita yang kita sebut dengan Indonesia. Karena Indonesia itu adalah slogannya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi berbeda tapi tetap satu. Di tengah zaman yang semakin berubah dan juga di tengah berbagai tantangan kehidupan bangsa, konflik perpecahan, isu sara yang terjadi di negara ini, mau mengajak kaum muda untuk kembali menghidupi semangat kebinekaan sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai kaum muda, tetapi menjadi suatu keunikan, sebagai suatu keindahan bagi bangsa Indonesia, sebagai kaum muda untuk kembali menghidupinya sebagai identitas yang unik di tengah dunia ini. Itulah keindahan sejati. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penyelenggara dan peserta Toleran 2025. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.